Oke. Nah, nanti silabusnya atau urutan materinya saya share ke WA ya. Ini karena pakai Microsoft Word, jadi nggak bisa saya share di sini. Oke. Ini supaya. Jadi kita mulai aja untuk materi yang pertama ya. Oke, slide-nya bisa dilihat, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita kenalan dulu dengan yang namanya sistem pengendalian manajemen ya, atau SPM. Nah, kenapa kok akuntansi gitu ya malah belajar tentang SPM atau controllership. Jadi bisa ngoret-ngoret sopo. Amin. Oke. Jadi apa penting apa pentingnya sih sistem pengendalian manajemen? Jadi kita di sini belajar pertama tentang konsep dasar dari sistem pengendalian manajemen. Nah, adapun elemen-elemen atau fungsi-fungsi dari sistem pengendalian itu ada 3, yaitu detektor, asesor, dan efektor. Apa yang dideteksi, apa yang dinilai, dan apa yang didampakkan adalah kita menggunakan yang namanya perangkat kendali, dan apa yang dikendalikan yaitu perusahaan atau organisasi. Jadi yang pertama detektor. Detektor itu tugasnya adalah fungsinya adalah mendeteksi informasi apa yang sedang terjadi di sekitar organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian asesor atau penilai itu dengan menggunakan perangkat kendali, dia membandingkan apa yang sedang terjadi, apa kenyataan yang sedang terjadi dengan standar yang seharusnya. Gitu. Nah, apabila ada perbedaan, maka tugas dari efektor yaitu untuk mengubah perilaku jika itu diperlukan. Artinya kita harus mengembalikan atau menyesuaikan dengan standar apabila itu masih kurang. Apabila masih di bawah standar, maka harus diubah perilakunya. Itu. Jadi 3 elemen dari sistem pengendalian, yaitu detektor, asesor, dan efektor. Nah, detektor ini contohnya misalnya ketika kita mengendarai kendaraan, misalnya sepeda motor atau mobil gitu ya. Nah, detektornya adalah mata kita. Mata kita itu sebagai detektor bahwa kita bisa melihat situasi di jalan, apakah misalnya jalannya sepi atau ramai atau macet gitu ya. Dan kita juga bisa melihat speedometer atau pengukur kecepatan. Nah, kemudian asesor itu otak kita. Otak kita membandingkan apa yang terjadi realnya dengan yang seharusnya. Misalnya, kita naik kendaraannya itu kecepatan 80 km per jam misalnya. Padahal situasinya itu ramai. Nah, otak kita memerintahkan untuk seharusnya kecepatannya tidak segitu gitu. Seharusnya hanya misalnya 50 km per jam karena di dalam kota. Nah, maka otak kita
memerintahkan kepada tangan atau kaki kita untuk menekan rem. Kita mengubah agar situasinya kembali seperti ideal. Nah, jadi itu apa namanya, 3 elemen, yaitu mata, otak, dan kaki kita berkoordinasi sehingga menciptakan situasi dan kondisi yang sesuai dengan keadaan yang seharusnya, seperti itu. Apa apa namanya, dampaknya jika tidak diubah kan dampaknya bisa nabrak, ya kan. Nah, jika diubah maka kita bisa selamat. Nah, itu seperti organisasi. Itu seperti organisasi bahwa atau perusahaan, yaitu kita dari melihat detektor itu dari laporan ya, dari laporan, kemudian asesor misalnya diaudit sesuai enggak dengan yang seharusnya, kemudian efektor kita berikan feedback atau timbal balik, lakukan ke depannya evaluasi perangkat dasar. Di mana kalau di kendaraan ini kan rem itu adalah sistem pengendaliannya. Tanpa adanya rem, tanpa kita memastikan bahwa rem kita berfungsi dengan baik, kita tidak akan berani untuk ngegas kencang, ya kan? Kalau kita tidak yakin bahwa sistem pengendalian kita itu bagus, kita tidak akan berani untuk maju. Kita tidak akan berani untuk berinovasi yang lebih baik seperti itu. Maka sistem pengendalian di sini penting karena untuk memastikan bahwa kita bisa mencapai strategi yang sudah kita tetapkan sebelumnya, kayak gitu. Nah, terus yang dimaksud dengan itu proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi, berarti kan orang-orang yang ada di bawah pengawasan mereka itu sudah mengimplementasikan atau menerapkan strategi yang sudah disusun sebelumnya. Jadi setiap level manajer ataupun hire itu bertanggung jawab untuk mengawasi atau memastikan bahwa staf di bawahnya itu sudah menerapkan atau melaksanakan strategi yang sudah mereka susun sebelumnya. Nah, apa perbandingan antara sistem pengendalian manajemen ini dengan proses pengendalian yang lebih sederhana? Contohnya, proses pengendalian yang lebih sederhana ya tadi, misalnya ketika kita mengendarai kendaraan tadi, dibandingkan dengan kita mengendalikan sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama, standar dalam proses pengendalian manajemen itu tidak ditetapkan terlebih dahulu. Artinya, ketika kita mengelola sebuah organisasi atau perusahaan, itu tidak ada standar baku yang tetap selamanya, gitu. Jadi setiap kita melakukan kegiatan pasti standarnya akan berubah. Standarnya akan berubah. Maksudnya akan terjadi sebuah penyesuaian yang terus-menerus atau perbaikan berkelanjutan sehingga standarnya itu tidak bisa kita pastikan selamanya. Misalnya setelah melakukan kegiatan, kita evaluasi apa yang kita harapkan, strategi apa yang kita harapkan, nah itu akan meningkat atau akan berubah terus. Nah, maka standar dalam proses pengendalian manajemen ini tidak ditetapkan terlebih dahulu. Terus, pengendalian manajemen tidak bersifat otomatis. Berbeda dengan sistem pengereman di kendaraan gitu ya, bahwa pengendalian manajemen ini tidak bersifat otomatis. Misalnya nih, kita menetapkan bahwa siswa masuk jam 7 pagi, seperti itu. Sudah kita tetapkan mesin absen misalnya ya, bahwa setelah jam 7 itu absen tidak
bisa menerima, mesin absen tidak bisa menerima sidik jari lagi misalnya. Sudah diatur seperti itu, tapi sayangnya kita ke yang ketiga bahwa pengendalian manajemen memerlukan koordinasi antar individu. Bahwa yang kita atur itu bukan mesin, tapi manusia. Kita sudah berusaha mendisiplinkan, tapi kenyataannya selalu saja masih ada yang tidak disiplin, ya kan? Selalu saja masih ada yang tidak disiplin, sehingga otomatis orangnya akan masuk jam 7 semua, pasti tidak. Pasti akan ada yang masuk setengah 8 lah, masuk jam bedanya dengan pengendalian. Terus koneksi diterimanya kebutuhan akan tindakan dengan ditetapkannya tindakan yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan itu mungkin tidak jelas. Jadi antara apa sih kebutuhan yang atau apa sih tindakan yang kita perlukan untuk suatu kondisi dengan misalnya kita sudah melakukan tindakan itu, tapi ternyata itu tidak diterima gitu loh. Nah, hubungan antara kedua hal itu tuh tidak bisa dipastikan gitu. Kenapa? Karena tadi yang diatur lagi-lagi adalah manusia dengan berbagai sifatnya. Maka ketika kita sudah menentukan tindakan dengan apakah ketika tindakan itu dilakukan pasti akan diterima oleh semua elemen manajerial kan belum tentu. Nah, itulah yang menyebabkan kompleksnya sistem pengendalian manajemen. Terus, nah, yang kelima, kembali lagi tadi, banyak pengendalian manajemen yang bersifat pengendalian diri sendiri. Maka kita yang dikendalikan itu lebih pada diri individu. Setiap individu baru kita bisa menyelaraskan tujuan. Oke. Sampai sini teman-teman. Silahkan. Ini yang masuk. Ada 3 yang belum bisa masuk ya. Wah, cek dulu. Ada pertanyaan, silakan teman-teman. Sampai di sini dulu. Belum, Bu. Belum. Amoy, kamu di mana Amoy? Di rumah? Di rumah apa di mana Amoy? Nyalain dulu, Moy. Kalau Ini mau ngomong, jauh-jauh nyalain semua dulu. ini ada. Di rumah, Bu. Di rumahmu di mana, Moy? Di NTT, di Atambua. Pasti Ibu nggak tahu, Bu. Mau di NTT. Nggak tahu, jauh banget ya. Ini ada Ayo, dari Sulawesi, ada dari NTT, ada orang Bogor bareng nih. Bogor gimana? Bogor sehat, Bogor? aman, Bu, aman. Oke. PSBB nggak? Iya, masih nih. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ya. Bu, mau tanya. Iya, gimana?
Kapan masuk, Bu? Iya, gimana? Saya menjelaskan, tapi saya tuh masih bingung, Bu. Kita belajar ini tuh nanti tujuannya tuh untuk apa sih, maksudnya di contoh realnya itu nanti ini tuh difungsikan untuk apa gitu. Oke. Ya, makasih, Bu. Oke ya. Nah, contoh realnya, tujuan sistem pengendalian manajemen. Buat apa sih kita belajar ini gitu ya? Nah, eh, jadi kan sebenarnya SPM ini kita belajar keseluruhan ilmu manajerial, sebenarnya bisa dibilang kayak gitu. Mulai dari manajemen keuangan, kemudian SDM, sampai ke apa namanya ilmu manajemen secara umumnya, mulai dari kita perumusan strategi, terus kita tahu tentang bagaimana manajer atau direksi itu dibayar, terus nanti kita juga bisa tahu tentang harga transfer, penentuan harga transfer. Jadi teman-teman kan diharapkan ya, teman-teman S1 itu, lulusan dari S1 itu bukan jadi operator levelnya, tapi levelnya minimal adalah SPV atau supervisor dan yang lebih atas. Jadi manager, lower manager, middle manager, terus higher manager. Jadi teman-teman itu sebagai decision maker di situ. Nah, di sini di mata kuliah ini kita mempelajari bagaimana sih merumuskan strategi, terus bagaimana sih kita mendelegasikan strategi tersebut kepada bawahan kita. Tujuannya apa? Untuk menyelaraskan tujuan. Menyelaraskan tujuan itu apa? Kita menyatukan tujuan antar pribadi dengan tujuan organisasi. Nah, itu kan bukan hal yang mudah. Maka tujuan akhir dari mata kuliah ini, mahasiswa bisa memahami bahwa dalam perusahaan itu sifatnya lebih kompleks daripada kita menjalankan mesin seperti itu, karena kaitannya apa dengan manusia berbagai tingkatan seperti itu. Nah, maka di sini peran manusia itu sangat sangat apa ya, sangat penting gitu kan, karena kalau misalnya, iya nanti kita bicara dua aspek kan, finansial dan aspek non-finansial. Aspek finansialnya tentu ketika nanti kita bahas tentang pusat laba, pusat investasi, kita mengukur kelayakan misalnya sebuah keputusan dilihat dari laba yang akan dihasilkan. Tapi aspek non-finansialnya itu juga diperlukan. Misalnya, kalau kita mau menggaji seorang manajer, itu dasarnya apa sih? Misalnya, oh, dari kinerjanya. Kinerjanya dilihat dari apa? Nah, itu kan apa ya? Sangat memerlukan judgmental dari seorang manusia gitu. Maka kita nanti harapannya akan tahu, oh, gitu ya, ternyata kalau misalnya di kantor itu kita nggak bisa, kita sudah menetapkan standar gitu, terus pasti patuh semua, terus nanti aturan kita pasti akan diikuti semua gitu kan. Nah, maka di sini saya mengharapkan timbal balik nih dari teman-teman. Teman-teman kan sudah banyak nih yang pengalaman ikut organisasi kan di kampus kan. Teman-teman bisa sharing bahwa menghadapi manusia yang beragam itu tidak mudah gitu. Nah, dari teman-teman belajar di prakteknya sekarang adalah organisasi yang sifatnya kemahasiswaan. Nah, ini kita kasih teori dari segi manajerial, maka silahkan
teman-teman membandingkan seperti itu. Nanti bisa sharing nih, Amoy dan teman-teman yang lain, Bu, kalau kenyataannya nih di organisasi itu seperti ini gitu. Maka nanti seharusnya seperti apa. Nah, nanti kalau pas teman-teman magang kan, itu bisa belajar lagi bahwa kalau di kantor itu seperti apa. Kantor yang perbankan dengan kantor pemerintahan, kelurahan, kecamatan, pasti beda kan? Tidak mungkin sama dari segi aturan, standar, terus sikap, perilaku, seragam yang digunakan kan beda. Nah, itu maka memerlukan implementasi yang berbeda-beda pula. Maka ini tadi poinnya kan, banyak pengendalian manajemen yang bersifat pengendalian diri sendiri. Jadi individunya yang harus dibenerin gitu kan. Maka itu bukan hal yang mudah seperti itu. Silakan ditanggapi teman-teman. Jadi kalau dari tujuan pembelajarannya ya, sistem pengendalian manajemen ini tujuannya agar diharapkan mahasiswa itu bisa mengetahui, memahami, dan mempunyai keahlian analitis mengenai bagaimana para manajer itu mendesain, kemudian mengimplementasikan, dan menggunakan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen untuk mengimplementasikan atau melaksanakan strategi-strategi organisasi. Jadi ketika kalian nanti lulus dan menjadi manajer di sebuah perusahaan, kalian bisa bagaimana mulai dari desain, perumusan, ya kan, terus pendelegasian ke bawahan, dan kemudian melaksanakan strategi yang sudah kalian rumuskan tadi, sehingga bisa sesuai dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Itu bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang lain mau menanggapi mungkin? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya. Ini kan tentang sistem pengendalian manajemen. Nah, sistem itu sendiri itu apa sih? Sistem itu suatu cara tertentu yang bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Repetitif itu artinya berulang. Berulang itu berlangsung terus-menerus setelah seperti siklus, ya kan? Dari nol start, kemudian finish, balik lagi ke start lagi, berulang. Itu namanya sistem. Nah, dalam proses pengendalian manajemen, beberapa tindakan manajemen itu bersifat tidak sistematis dan cenderung judgmental. Tadi jadi kita karena ngurusi apa ya, manusia, maka kita tidak bisa selamanya pakai mesin gitu. Jika seluruh sistem sudah menjamin tindakan tepat untuk semua situasi, maka manajer manusia mungkin tidak diperlukan lagi. Nah, statement ini mungkin kalian terusik gitu ya. Jika seluruh sistem menjamin tindakan tepat untuk semua situasi, maka manajer manusia mungkin tidak diperlukan lagi. Ada yang mau berpendapat tentang kalimat ini? Silakan. Mungkin kalian pernah dengar, sekarang kan apa namanya,
bank udah pakai mesin semua, ATM, transfer, terus apa namanya, tabungan, deposito, semuanya nggak perlu manusia. Terus kita kuliah itu buat apa gitu? Kuliah perbankan buat apa gitu? Kan pernah dengar berita atau situasi seperti itu kan? Nah, menanggapi kalimat ini menurut kalian seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Jika seluruh sistem menjamin tindakan tepat untuk semua situasi, maka manajer manusia mungkin tidak diperlukan lagi. Silakan, ada yang mau berpendapat tentang kalimat ini? Tapi Bu, Dinda Mm-mm. Bu. Tapi Siapa kan nih? sistem juga Dinda, oke. ya. Sistem kan dibikin sama manusia-manusia juga ya, Bu. Terus ada human error-nya. Mm-mm. Manusianya Mm-mm. baik kadang dari manusianya atau dari sistemnya. Mm-mm. Menurut Dinda, kedua-duanya masih perlu dibutuhkan sih, Bu. Kayak yang bikin sistem kan harus ada yang ngendali, Bu. Oke, ya, bagus Dinda. Oke, ada pendapat yang lain lagi, silakan. Kalau seluruh sistem yang sudah diciptakan ini menjamin organisasi itu bertindak secara tepat untuk semua situasi, ya kan? Maka kita ini udah nggak diperlukan lagi gitu, manusia manajer yang berupa manusia ini udah nggak diperlukan lagi karena semua udah otomatis gitu, berjalan gitu pakai sistem. Oke, ada yang mau berpendapat lagi? Silakan yang lain. Ini yang Ayah Bu, siapa itu? Afi. Afi, oke. Iya, kalau dia tuh kayak monoton gitu Bu, bisa semua dikerjain sama sistem ya Bu. Kan dia juga punya keterbatasan. Dan kita sebagai manajer kan juga untuk membuat suatu keputusan kan nggak cuma berdasarkan logika gitu Bu. Harus dia ada empatinya, ada yang kayak emosionalnya gitu loh Bu. Nah sistem kan Oke, ya, belum sesempurna itu, jadi ya. ya itu. Iya, betul. Oke, terima kasih Dinda dan Afi. Jadi, sayangnya ya kan, ketika perusahaan, misalnya semodern apapun perusahaan, ya kan, semodern apapun perusahaan, kenyataannya tetap memerlukan manusia, karena tadi benar kata Afi bahwa kita memerlukan empati atau perasaan ya kan ketika pengambilan keputusan. Contohnya, misalnya ada nih karyawan 1 minggu bolos gitu kan. Kalau pakai sistem, otomatis dia udah diskors gitu. Tapi kemudian dia punya alasan, misalnya merawat ibunya yang sedang sakit. Nah, manajer manusia ini kemudian menggunakan empatinya bahwa dia ditoleransi. Dia kemudian tetap mendapatkan kompensasi sesuai dengan kinerjanya. Itu contohnya. Terus untuk semua situasi, misalnya kita lagi mengambil keputusan untuk apa namanya memproduksi sendiri atau membeli dari vendor seperti itu. Itu kan juga kalau misalnya pakai mesin, otomatis angka-angka yang paling menguntungkan buat kita itu akan kita ambil keputusannya. Tapi kembali lagi, situasinya terkadang tidak sesempurna itu ya kan. Situasinya ada kalanya, oh ternyata mesin yang kita gunakan itu memerlukan pemeliharaan yang biayanya ternyata lebih tinggi dibanding kalau kita beli dari vendor, beli dari pihak eksternal. Gitu. Maka disinilah peran manajer manusia yang ini tidak sistematis dan cenderung
judgmental. Akhirnya keputusan yang diambil itu berdasarkan si manajernya gitu. Kenapa? Karena dia memerlukan tindakan-tindakan tertentu yang tidak bisa tentu saja diterapkan di semua situasi. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau belum ada yang bertanya, lanjut ya. Kalau yang tadi itu detektor, efek, asesor, dan efektor itu adalah elemen. Kemudian kalau aktivitas manajemen adalah yang pertama formulasi strategi, kemudian pengendalian manajemen itu sendiri, dan yang terakhir adalah pengendalian tugas. Yang pertama untuk formulasi strategi. Formulasi itu kan perumusan ya, perumusan strategi. Itu dari kegiatan formulasi strategi itu sifat akhir dari produk akhir dari kegiatan ini adalah yang pertama kita menemukan tujuan, kemudian kita menemukan strategi itu sendiri karena kan namanya aja formulasi strategi ya, dan kebijakan yang dirumuskan. Kemudian setelah merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan, aktivitas selanjutnya kan berarti kan strateginya kan dilaksanakan. Strateginya dilaksanakan, maka aktivitasnya adalah pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen, sifat akhir produknya adalah bahwa strategi yang sudah kita tetapkan pada tahap formulasi strategi itu benar-benar sudah dilaksanakan. Itu hasil akhir dari pengendalian manajemen. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian tugas. Pengendalian tugas itu setelah kita melaksanakan kerja gitu ya, kerja kemudian dikendalikan tugasnya, maka hasil akhir dari pengendalian tugas ini adalah kinerja yang efisien dan efektif dari tugas-tugas individual. Itu terakhir ya, kita mengawasi pengendalian tugas itu adalah hasil akhirnya bahwa diperoleh kinerja yang efisien dan efektif dari tugas-tugas individual. Nah, ini adalah tiga aktivitas pengendalian manajemen serta sifat akhir dari produk, sifat akhir dari aktivitas tersebut. Apa yang diharapkan pada akhirnya dari aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian definisi dari pengendalian manajemen itu sendiri. Jadi pengendalian manajemen adalah proses di mana para manajer itu mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Tadi udah ya. Aspek-aspek dari proses pengendalian manajemen ada kegiatan pengendalian manajemen, kemudian keselarasan tujuan, kemudian perangkat penerapan strategi, ada tekanan finansial dan non-finansial, serta bantuan dalam mengembangkan strategi baru. Oke, kegiatan pengendalian manajemen. Kegiatan pengendalian manajemen ini itu berangkat dari ketiga elemen dasar pengendalian manajemen yang awal tadi kita bahas, yaitu detektor, asesor, dan efektor. Oke, yang pertama merencanakan apa yang seharusnya dilakukan organisasi, kemudian mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Nah, ini adalah tugas dari detektor. Jadi dia merencanakan apa yang seharusnya, dia melihat situasi, kemudian mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Tugas dari detektor. Kemudian mengkomunikasikan informasi
dan mengevaluasi informasi. Itu tugas dari asesor. Jadi dia menilai apakah informasi yang dikirim dari detektor tadi sudah sesuai dengan strategi yang ditetapkan awal. Tuh. Kemudian efektor itu memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil dan mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Itu tahap efektor. Jadi memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada dan mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Jadi pertanyaannya, apakah semua kegiatan ini dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang? Kira-kira jawabannya bagaimana? Beberapa orang, Apakah Bu. apakah detektor, afektor, dan asesor ini terdiri dari orang yang berbeda ataukah satu orang saja? Banyak Mungkin orang, nggak Bu. ada organisasi yang ketiga fungsi ini dia ambil sendiri, satu orang manajer saja yang mengambil? Mungkin bisa nggak? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Mungkin saja, Bu. Mungkin. Jika Gimana kok perangkat bisa mungkin? kendalinya, jika perangkat kendalinya dalam lingkup yang tidak luas atau sempit, jadi masih bisa dihandle sama sendiri gitu. Oke. Yang lain mungkin silakan. Masuk, Bu. Kemungkinannya kecil Iya. sih kalau satu orang terus dapat 3 seluruh ini. Kemungkinannya kecil soalnya kan pasti udah dibagi-bagi sesuai tugasnya biar nanti tugas yang diberikan itu dijalankannya dengan maksimal. Jadi kemungkinan kecil mungkin dalam keadaan mendesak baru bisa kayak gitu. Jadi kemungkinannya kecil, Bu. Oke. Kalau satu orang, kemungkinan besar itu tidak mungkin ya, untuk satu orang sendirian yang dia melakukan itu. Iya, Untuk Bu. perusahaan yang levelnya sudah menengah lah. Tapi kalau perusahaan kecil, ya kan, perusahaan kecil, misalnya usaha kecil deh, usaha kecil, di mana kalian sebagai pemilik sekaligus sebagai manajer. Kalian paham nggak? Misalnya ada usaha toko deh, toko. Itu kan pemilik sekaligus manajernya. Bahwa dia sekaligus yang dia yang merencanakan, dia yang mengevaluasi, dia sendiri yang mengubah perilaku orang-orang tersebut. Betul kan? Nah, maka tadi ada yang berpendapat, Dinda ya tadi ya, bahwa tergantung lingkup usahanya. Terus juga di pertemuan mendatang kita belajar tentang macam-macam jenis struktur organisasi. Jadi ada organisasi yang linier dan ada yang bertingkat seperti itu. Maka kalau yang bertingkat sebagian besar itu sudah mendelegasikan siapa yang bagian perencanaan, ya kan? Siapa yang bagian evaluasi dan siapa yang bagian pengambilan keputusan akhir untuk mengubah perilaku. Itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Tapi ada pula yang satu bagian dia juga melakukan ketiga aktivitas ini. Contohnya, mungkin kalian di organisasi, di bagian misalnya gini, individu kalian sendiri, ya kan, individu itu juga setiap hari melakukan ini ke semua kegiatan ini tanpa kalian sadar, ya kan? Kalian misalnya nih ada event, ya kan? Misalnya saya berperan di seksi acara. Seksi acara
dia yang merencanakan, dia yang bikin rundown, kemudian dia yang mengkomunikasikan ini rundownnya seperti ini ke semua bagian, kemudian dia sendiri yang ketika situasi terjadi, ternyata pembicaranya telat datang, dia evaluasi, ya kan? Ketika terjadi pembicaraan telat datang, maka dia skip, dia tarik next session acara berikutnya apa dia maju-majukan. Kemudian memutuskan sendiri tindakannya dan mempengaruhi orang-orang lain di bawahnya untuk mengubah perilaku mereka. Itu dilakukan oleh satu bagian saja. Ya kan? Jadi untuk pengendalian manajemen yang efektif memang memerlukan struktur organisasi yang lebih ideal. Artinya ada yang berperan sebagai detektor, asesor, dan juga efektor. Namun pada prakteknya setiap orang, setiap individu itu berperan sekaligus ketiga elemen tadi. Gitu. Jadi dia juga yang merencanakan, dia juga yang evaluasi, dia juga memutuskan. Namun untuk formalnya, garis formalnya, memang betul bahwa ini dilaksanakan oleh bagian-bagian tertentu yang sudah ditetapkan. Jadi setiap level manajerial memiliki tugas masing-masing. Ada yang biasanya yang merencanakan dan mengkoordinasi itu, nah nanti ada juga nih, siapa yang merencanakan? Ada yang sifatnya dua, ada bottom up dan ada top down. Kalau bottom up itu informasi itu didapat dari bawah, yang lebih tahu tentang kejadian-kejadian real operasional itu kan yang bawah kan, level manajerial bawah, staff-staff di bawah. Kemudian informasi itu dibawa ke atas, dikomunikasikan ke atas, kemudian yang ngambil keputusan adalah yang level up, yang level manajerial tinggi, direksi. Ada juga itu tadi bottom up. Yang kedua adalah top down. Top down itu yang merencanakan, yang mengambil keputusan, kemudian dia mengkomunikasikan itu juga dari atasan, yang paling atas, direksi. Sehingga bawahan itu tinggal melaksanakan aja. Seperti itu. Tanpa adanya timbal balik informasi dari bawah. Itu top down. Jadi ada bottom up, ada top down. Mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, dua-duanya punya sisi positif, punya sisi negatif. Biasanya kalau organisasi kalau sepengetahuan saya ya di prakteknya ya, kalau yang dari Asia itu lebih banyak top down, kalau dari Barat itu banyak bottom up gitu. Jadi kalau top down kan paket aturannya udah jadi dari atas, kita yang pegawai itu tinggal ngelaksanain gitu. Tidak ada yang namanya aturan itu berasal dari kita gitu, dari bawahan gitu. Tidak ada. Nah, sementara tapi kalau sekarang organisasi sekarang sudah banyak yang mengcombine keduanya itu. Nah, ini adalah proses kegiatan dalam pengendalian manajerial. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, lanjut ya. Oke. Selanjutnya adalah goal congruence. Ini adalah aspek dari pengendalian manajemen selanjutnya. Goal congruence atau keselarasan tujuan. Goal congruence itu artinya tujuan seorang anggota organisasi seharusnya konsisten dengan tujuan organisasi itu sendiri. Nah, masalah pengendalian utama adalah bagaimana mempengaruhi manajer untuk bertindak demi pencapaian tujuan pribadi mereka dengan cara sedemikian rupa, sehingga sekaligus juga membantu pencapaian tujuan organisasi. Jadi, di sini, ini kalimatnya agak mengusik kita juga ya.
bagaimana mempengaruhi manajer untuk bertindak demi pencapaian tujuan pribadi mereka loh ya, dengan cara sedemikian rupa, sehingga sekaligus juga membantu pencapaian tujuan organisasi. Sekarang saya bertanya, nih teman-teman banyak yang organisasi di sini. Kira-kira kalau sudah tergabung dalam organisasi, lebih banyak mendengar kalimat A atau B ini. A, kita masuk organisasi maka kita buang segala kepentingan pribadi kita, yang kita utamakan adalah kepentingan organisasi kita. Itu A ya. Atau B, kalian tetap boleh punya kepentingan pribadi, silahkan dikembangkan kepentingan pribadi ini untuk kepentingan organisasi kita. Mana yang lebih kalian sering dengar kalimatnya ketika kalian tergabung di organisasi? Kalimat A atau B? Ayo, silakan teman-teman. Halo? Kira-kira paling sering yang A atau B? Yang A tadi, kita buang semua kepentingan pribadi kita, sekarang kita fokus ke tujuan organisasi kita. Atau yang A ya. Yang B, kalian silakan berpegang pada kepentingan pribadi kalian masing-masing untuk tujuan organisasi kita. Mana yang lebih sering kalian dengar ketika masuk ke suatu organisasi? Silakan berpendapat. Halo. Saya mau berpendapat ya, Bu. Ya. Kalau yang sering didengar itu yang A, tapi dalam prakteknya justru yang B, karena biasanya masing-masing anak ikut organisasi untuk memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, justru terkadang dalam prakteknya malah kita berusaha mencapai tujuan kita pribadi gitu. Nah, mungkin itu secara tidak langsung juga membuat organisasi itu juga punya value tersendiri, kayak jadi lebih meningkat gitu. Kayak gitu. Biasanya yang sering didengar A, tapi prakteknya pasti yang B yang jalan. Gitu. Bagaimana mungkin tujuan atau kepentingan pribadi itu dipertahankan, tapi bisa membantu pencapaian tujuan organisasi? Ada yang bisa memberikan contoh? Bagaimana mungkin kepentingan pribadi ini, sebelumnya saya tanya dulu, bisa nggak ketika kita masuk ke suatu perusahaan atau organisasi, tujuan pribadi kita dibuang sepenuhnya? Mungkin nggak? Nggak bisa. Nggak mungkin kan? Nah, nggak mungkin. Sekarang, bagaimana caranya kita masing-masing orang ini dalam satu kelas ini punya tujuan beda-beda, tapi tujuannya bisa membantu tujuan organisasi ini tercapai. Misalnya, Tui punya tujuan ikut kuliah pagi ini biar rajin, tujuan ikut kuliah ini biar tahu sistem itu kayak gimana, misalnya. Genta pengen ikut kuliah ini tujuannya biar dapat nilai A. Terus seperti Ines misalnya, tujuan ikut kuliah ini biar IPK-nya naik, misalnya. Itu setiap orang tujuannya beda-beda. Tapi bagaimana misalnya ya, saya di sini selaku manajer mengakomodasi tujuan kalian masing-masing itu, boleh punya tujuan bahwa ikut
kuliah ini cuma biar termotivasi bangun pagi. Nggak boleh itu. Kan saya nggak bisa kayak gitu. Pikiran itu tetap tertanam di diri Tui bahwa saya ikut kuliah jam 7 biar termotivasi bangun pagi. Nah, maka saya mengakomodasi tujuan Tui itu. Biar apa? Biar mendorong kelas kita ini disiplin. Ketika satu orang termotivasi untuk bangun pagi, otomatis teman-temannya juga ikut, ya kan? Itu salah satu. Terus Genta misalnya termotivasi ikut kuliah ini tujuannya biar dapat nilai A. Nah, dengan begitu maka Genta akan aktif di kelas. Nah, tujuan kelas kita akan tercapai, kelas yang aktif, kelas yang banyak diskusi. Dengan ini temannya juga termotivasi akan bertanya dan akan berdiskusi juga. Nah, itulah yang namanya goal congruence atau keselarasan tujuan. Kita tidak bisa menyuruh atau memaksa meminta seseorang itu untuk membuang tujuan pribadinya, tapi bagaimana kita mengembangkan tujuan pribadi masing-masing individual dipaksa ya dalam tanda kutip ya untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya di perusahaan dapat laba tinggi, ya kan, pengen dapat laba tinggi, tujuannya biar dia bonusnya banyak, ya kan, biar dia dapat bonusnya banyak, dapat keuntungan pribadinya banyak. Dengan itu kan berarti apakah itu merugikan buat perusahaan? Kan enggak kan? Berarti kan tujuan pribadi seorang manajer biar dapat bonus banyak ini perusahaan malah diuntungkan. Oh, berarti dia kinerjanya akan lebih baik karena kan laba perusahaan tinggi. Biar dia dapat bonus banyak kan labanya perusahaan harus tinggi dulu. Sama misalnya, saya pengen pulangnya malam-malam biar dapat uang lemburnya banyak, misalnya. Nah, maka perusahaan tinggal mengakomodasi aturan. Lembur itu kinerjanya apa? Harus ada catatannya. Uang lembur diberikan ketika dia menghasilkan kinerja A, B, C, D, dan seterusnya. Itu tujuan masing-masing individu tidak bisa kita musnahkan, tapi diakomodasi, dikembangkan untuk tujuan organisasi secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, itu untuk goal congruence. Ada yang bertanya dulu, silahkan. Atau ada yang mau berpendapat mungkin pengalamannya waktu organisasi, Bu, kalau ini gitu. Kira-kira kalau di organisasi kampus sama di perusahaan sama apa beda? Oke, ini lanjut ya. Dalam penerapan strategi untuk menuju ke kinerja, kita membutuhkan 4 hal dalam mekanisme penerapannya, yaitu bagaimana struktur organisasinya, kemudian sistem pengendalian manajemennya, kemudian manajemen SDM karena terkait dengan manusia, dan juga kebudayaan. Ini keempat hal yang saling terkait untuk mewujudkan strategi menjadi kinerja yang diinginkan. Oke, aspek
proses pengendalian manajemen selanjutnya adalah tekanan finansial dan non-finansial. Kalau yang dimensi finansial itu memfokuskan pada hasil-hasil moneter atau keuangan yang terkait dengan laba bersih, tingkat pengembalian ekuitas, dan lain-lain terkait dengan keuangan. Kemudian yang aspek non-keuangan, misalnya kualitas produk, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, pengantaran tepat waktu, dan semangat kerja karyawan. Itu tekanan non-finansial untuk bagaimana strategi itu bisa diterapkan dengan baik. Kemudian ada lagi istilah yaitu pengendalian interaktif. Pengendalian interaktif itu bagaimana kita mempertimbangkan untuk mengembangkan strategi baru setelah adanya pelaksanaan strategi yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Ketika industri itu cepat berubah karena adanya perkembangan di lingkungan perusahaan, maka informasi yang diperoleh dari pengendalian manajemen itu menyediakan dasar bagi pertimbangan strategi baru. Nah, pengendalian interaktif itu artinya hasil dari pengendalian manajemen yang sudah dilakukan itu menunjukkan adanya aspek-aspek positif maupun negatif yang menunjukkan perlu adanya pengembangan strategi baru. Jadi pengendalian yang kita lakukan hari ini itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan strategi baru di masa depan. Itu artinya pengendalian interaktif. Jadi hasil dari pengendalian hari ini digunakan untuk mengembangkan strategi baru di masa depan. Kemudian formulasi strategi, tahapan formulasi strategi ya. Formulasi strategi itu sendiri adalah proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi kita putuskan apa sih tujuan kita dan apa strategi yang kita perlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kebutuhan untuk memformulasikan strategi atau merumuskan strategi itu muncul sebagai respon kita terhadap adanya ancaman dan kesempatan. Kalau kalian tahu prinsip SWOT ya, strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi strong and weakness itu, kekuatan dan kelemahan itu berasal dari dalam diri kita atau internal perusahaan, sementara opportunity and threat atau ancaman dan kesempatan dan ancaman itu berasal dari luar diri kita atau eksternal dari organisasi. Nah, dari eksternal itu, yaitu kesempatan dan ancaman yang datang ke diri kita, kemudian kita meresponnya, maka kemudian dari respon itu muncul kebutuhan untuk merumuskan kesempatan itu adalah adanya inovasi teknologi. Kemudian ada persepsi baru atas perilaku pelanggan. Dan pengembangan aplikasi baru dari produk yang sudah ada, itu kesempatan. Sementara ancaman itu adanya serangan dari pesaing, pergeseran selera konsumen, atau adanya peraturan pemerintah, misalnya pembatasan impor dan sebagainya. Nah, adanya kedua hal itu kita respon, sehingga kita butuh untuk merumuskan strategi baru, merumuskan keputusan-keputusan baru. Itu yang namanya formulasi strategi. Maka bedanya formulasi strategi dengan pengendalian manajemen adalah kalau formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru, habis itu strateginya dilaksanakan, kita butuh pengendalian manajemen, yaitu proses untuk mengimplementasikan apakah strategi itu benar dilaksanakan atau tidak. Itu bedanya. Contohnya misalnya apa nih? Kemarin lagi ngetren itu ya, jualan minuman Thai tea gitu ya. Kemudian itu kan persepsi baru atas perilaku pelanggan. Oh, kemudian Thai tea itu orang-orang seleranya nih. Nah, pergeseran selera konsumen itu selain
bisa jadi ancaman juga bisa jadi kesempatan ya kan. Oh sekarang orang-orang senangnya Thai tea dicampur apa tuh? Boba gitu ya. Terus dicampur keju gitu ya, jadi cheese Thai tea apa itu, cheese tea gitu. Nah, itu kemudian ditambahkan ke produk kita, itu jadi kesempatan. Mengubah strategi baru. Oh orang-orang, kita lihat pasar nih, kita ada informasi dari detektor ya kan. Dari detektor ada informasi, oh orang-orang butuh ditambahkan minuman yang lebih seger itu dikasih ini. Nah, kita merumuskan strategi baru, ditambahkan ini. Kemudian dari strategi yang dilaksanakan, kita sistem pengendalian manajemennya jalan nih. Apakah strategi ini sudah diimplementasikan, menambahkan keju di dalamnya? Seberapa sih yang diinginkan? Proporsinya seberapa yang diinginkan oleh konsumen? Kita awasi itu, kemudian nanti hasil dari pengendalian sekarang kita olah lagi ke formulasi strategi dan seterusnya. Itu adalah sistem pengendalian manajemen. Nah, ada lagi yang tadi ya, 3 aktivitas tadi ya, formulasi strategi, pengendalian manajemen, pengendalian tugas. Nah, pengendalian tugas itu proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi, bedanya dengan pengendalian manajemen, kalau pengendalian manajemen itu memastikan apakah strategi itu diimplementasikan atau tidak. Kemudian hasil dari pengendalian manajemen itu kita butuh untuk mengubah perilaku atau tidak. Sementara kalau pengendalian tugas, itu adalah anaknya lagi. Anak dari strategi itu ada tugas-tugas spesifik. Misalnya, jumlah pesanan barang oleh pelanggan, berat bahan baku, jumlah unit komponen yang digunakan dalam menghasilkan produk, jumlah jam kerja karyawan, jumlah uang kas yang dikeluarkan. Itu adalah elemen yang harus diawasi oleh pengendalian tugas untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik itu sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tujuan akhirnya ya tadi, strategi dilaksanakan secara tepat. Itu. Maka tujuan organisasi secara keseluruhan dapat tercapai. Nah, ini contohnya nih. Silahkan kalian lihat perbedaan antara perumusan strategi, tahapannya ya, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas. Oke, misalnya itu strateginya adalah hasil dari perumusan strategi, menambah penjualan langsung. Kita harus penjualannya nih kayaknya menurun nih, maka kita harus tingkatkan penjualannya. Strateginya gitu. Terus hasil dari pengendalian manajemen, kita tentukan bahwa proses pengendalian manajemennya menghasilkan kita menentukan anggaran untuk iklan gitu. Kemudian pengendalian tugasnya memesan iklan TV. Nah, ini adalah 3 tahapan gitu kan.
untuk pelaksanaan strategi, yaitu dalam rangka untuk menambah penjualan secara langsung. Untuk strategi menambah penjualan, maka pengendalian manajemen tugasnya menentukan anggaran untuk iklan, dan pengendalian tugasnya adalah yang spesifik, lebih spesifik lagi, yaitu memesan iklan TV. Nah, itu contoh dari kegiatan dari perumusan strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas. Kemudian, dampak internet terhadap pengendalian manajemen. Jadi, yang tadinya pengendalian manajemen itu, misalnya ya, tingkatan manajerial yang lebih atas harus berkunjung ke kantor atau ke lokasi manajerial yang lebih bawah. Itu kan memerlukan, kalau misalnya harus dilakukan ya enggak apa-apa, harus dilakukan. Tapi dengan adanya internet, kita bisa lebih aksesnya mudah dan cepat karena ada media komunikasi gitu kan. Komunikasinya bisa berbiaya rendah dan multi target, artinya dalam sekali melakukan komunikasi kita bisa meraih targetnya lebih dari satu, langsung sekaligus. Kemudian kemampuan menampilkan citra tertentu, artinya dengan adanya internet ini kita bisa lebih, karena apa ya? Karena masyarakat pun sekarang juga semuanya sudah menggunakan itu. Kalau kita tidak mengikuti, otomatis citra dari perusahaan kita akan terpengaruh gitu kan. Maka kita ikutin pasar gitu, kita ikuti selera masyarakat untuk menampilkan citra perusahaan yang lebih up to date seperti itu. Terus pergeseran kekuatan dan kendali kepada individu. Karena internet itu tadi, maka kita memerlukan kepercayaan, ya kan? Kepercayaan, karena ya seperti ini, kuliah online ini kan memerlukan kepercayaan, kendali, dan kekuatan pada individu. Misalnya nih teman-teman yang nggak nyalakan kamera itu kan saya ya udah percaya aja kalian bener-bener ikut kuliah, tidak yang tidur gitu. Tapi kan kalau pertemuan secara langsung, pengendalian ini lebih mudah gitu. Saya bisa melihat secara faktual kalian lagi ngapain di depan saya. Tapi kalau seperti ini kan tidak, maka pergeseran kekuatan dan kendali pada individu. Maka kendalinya ya pada individu itu sendiri. Kalian motivasinya seperti apa, kalian kendalikan masing-masing. Itu. Ini contoh dampak dari perkembangan internet terhadap pengendalian manajemen. Oke, silakan ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya? Oke, saya ulangi ya. Jadi tadi mungkin ada yang belum masuk. Jadi ini kita untuk pertemuan mendatang, kalian membuat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Tugasnya adalah mempresentasikan materi sesuai dengan bab setiap minggunya. Nanti kelompoknya kalian share ke grup, bisa kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Urutannya nanti saya yang acak. Kemudian kelompok yang tidak maju atau individu yang tidak maju, tugas di setiap minggunya adalah mengajukan pertanyaan. Dan sifatnya wajib, bukan sukarela. Kalau sukarela di kelas siapa yang mau tanya, itu nggak ada yang tanya. Jadi setiap individu wajib, setiap minggunya wajib membuat pertanyaan. Nah, siapa yang bertanya itu acak. Jadi saya yang nunjuk, maka siap-siap saja setiap individu membuat pertanyaan. Bebas pertanyaannya, tapi terkait dengan bab yang disampaikan oleh pemateri atau presenter. Bisa dipahami ya, teman-teman? Nanti untuk silabus dan urutan materinya saya share di grup ya. Iya, Bu. Oke.
Iya, Bu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bu, saya mau tanya, Ya, siapa nih? untuk materinya berarti nanti kita cari sendiri ya, Bu? Oke. Untuk materinya boleh cari sendiri. Kalau mau beli bukunya itu sistem pengendalian manajemen dari Anthony dan Govinda Rajan. Nanti ada detailnya di silabus yang saya share. Atau mau cari buku lain boleh. Misalnya kalian di luar kota yang bukunya adanya apa gitu tentang sistem pengendalian manajemen boleh. Sama aja kok. Kalau yang di Semarang bisa beli di stadion gitu kan. Anthony dan Govinda Rajan. Kalau di Bogor mungkin bukunya beda, di NTT beda lagi, di Sulawesi beda lagi. Yang penting judulnya sama gitu. Bu, Biasanya ada 2 buku, buku 1, buku 2. Yang sebelum UTS ini buku 1, yang sudah UTS buku 2. bukan nggak boleh keluar, Bu. Beli online kan mahal, Oh Bu. iya, boleh online, murah malah di Shopee. Gratis ongkir malah. Apalagi di Bogor, buku malah murah dari Jakarta. Yang mahal yang di Semarang. Ada yang lain mau bertanya, silakan. Udah paham ya? Kalau sudah paham, ini sebelum sih. Untuk pertemuan pertama sudah cukup ya. Nanti materi dan silabusnya saya share di grup WA. Ini absennya tadi saya screenshot di sini, di partisipannya. Jadi nanti teman-teman yang tidak ada di screenshot, mohon konfirmasi bahwa sudah mengikuti kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.